إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali. Hari ini baru pertama. Berjumpa kembali bagi yang pernah berjumpa, pertemuan pertama bagi yang belum pernah berjumpa. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mengkaji, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, mohon maaf saya duduk di atas kursi mungkin di luar kebiasaan kajian di sini. Takut nanti kalau duduk di bawah tak bisa berdiri lagi. Terima kasih kepada jamaah masjid Nurul Islam. Banyak banget nama Nurul Islam. Masya Allah ya. Alhamdulillah Nurul Islam Banyurit apa? Banyurit Kidul. Baik. Malam ini adalah malam perdana saya mencoba bertaaruf dengan jamaah masjid Nurul Islam di Banyurit untuk membahas satu tema atau judul. Apa judulnya? Ittiba. Coba lihat kayak apa? Kok nggak dikelilingin player? Dikirim pesan ke anak. Jangan keliru judulnya. Beda loh Hanafiyah dengan Hanifiyah. Yang keliru nanti nulis. Hanafiyah itu mazhab kan? Udah, mana? Hah? Oh, ada juga Hanafiyah. Ittiba al-Hanifiyah. Ittibanya ada tanda petik ya. Ittiba' ain ya di situ ya. Al-Hanifiyah ya, ada benar. Nah, ada dua kata di situ. Ittiba' itu mengikuti. Al-Hanifiyah dari kata Hanif. Hanif itu artinya lurus. Kemudian Al-Hanifiyah itu apa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang mujaddid, seorang ulama besar yang banyak merubah wajah Saudi Arabia menjadi negeri tauhid, yang sebelumnya banyak sekali khuraf dan amalan-amalan bid'ah. Kata beliau dalam kitabnya Thalathatul Usul, 3 landasan pokok,
Beliau mengatakan annal hanifiyata, bahwasanya Hanifiyah itu millatu Ibrahim, millahnya Ibrahim. Millah, apa millah itu? Agama. Agamanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu selalu dikaitkan dengan istilah Hanif, yang lurus. Banyak ayat yang menyebutkan seperti itu. Kemudian kita diperintah mengikuti Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif. Di antaranya dalam surah Al-Imran, surat ketiga, coba dilihat ayat 95. Kata Allah, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, benarlah apa yang difirmankan Allah. Apa kata Allah? Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah, yakni millah Ibrahim. Millah Ibrahim yang bagaimana? Hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang musyrik, orang yang berbuat syirik. Berarti al-hanifiyah itu adalah agama tauhid, agama yang hanya menyembah kepada Allah saja. Karena selalu setelah disebut hanif, selalu belakangnya itu wa ma kana minal musyrik. Dan Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nah, siapa orang yang dekat mengikuti Nabi Ibrahim? Yang paling dekat mengikuti Nabi Ibrahim yaitu keturunannya. Tidak lain, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad diperintah mengucapkan kalimat bahwa beliaulah orang yang diberi petunjuk jalan yang lurus, yaitu agama Ibrahim. Dalam surah Al-An'am, buka surah yang ke-6 ayat 161, Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ya, semakin jelas di sini. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, innani hadani Rabbi, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku. Apa petunjuk itu? Ila siratin mustaqim, yaitu kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus niki pentinten jenengan nyuwun. Boten kirang pitulas sedinten sewengi. 17 kali kita meminta. Dan kita membaca suratul Fatihah dalam salat kita, ihdina as-sirat al-mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, Nabi kita Muhammad telah diberi petunjuk oleh Allah, yaitu kepada jalan yang lurus. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan, Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, innani hadani Rabbi,
Sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa itu? Dinan qiyaman, agama yang lurus, agama yang benar. Apakah agama yang lurus dan benar itu? Millata Ibrahim, millahnya, agamanya Ibrahim, Hanifah, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Maka kita diperintah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan seluruh syariat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad itu meneruskan, menapaktilasi jejak Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mulai dari masalah tohara, mulai dari masalah sholat, manasik, haji, umrah, semuanya itu milahnya Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis juga mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Sekalipun Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengikuti millah Ibrahim, yang Allah menyebut ikuti agama bapakmu. Memang Rasulullah ketemu nasabnya dengan Nabi Ibrahim. Sekalipun kita tidak bertemu nasabnya dengan Nabi Ibrahim, itu bukan masalah, karena kita diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Hajj 22 pada ayat terakhir 78, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih, huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimin." Apa kata Allah? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama bapakmu Ibrahim. Kalau Rasulullah ketemu nggak nasabnya dengan Ibrahim? Ketemu nggak? Ketemu. Dari keturunan siapa? Istri yang mana? Kan Nabi Ibrahim punya dua istri yang terkenal, Sarah dan Hajar. Dari mana nanti akan muncul keturunan yang bernama Nabi Muhammad SAW? Hajar apa Sarah? Hajar. Berarti dari putra Nabi Ibrahim yang bernama Ishak apa Ismail? Ismail. Ibrahim bukan orang Arab. Hajar juga bukan orang Arab. Hajar itu Kipti, bangsa Afrika, kulit hitam. Ibrahim itu bangsa Irak. Muncullah blasteran dari keduanya, siapa? Ismail. Jadi Ismail bukan orang Arab. Barulah setelah Nabiullah Ismail bertempat tinggal di Bakkah, setelah peristiwa nikmat Allah berupa mukjizat air Zam-Zam, disitulah suku Jurhum, bangsa Arab Aribah, bangsa Arab asli yang tinggalnya itu pindah-pindah tempat dari negeri Syam berjalan ke negeri Yaman, dari Yaman berjalan lagi. Ketika ada sumur Zam-Zam di situ, menetaplah suku Jurhum ini. Terjadilah simbiosis, saling menguntungkan antara Hajar dan suku Jurhum.
Karena ibunda Ismail Hajar ada teman di Bakkah. Sementara suku Jurhum mendapatkan suplai air secara rutin, yaitu air Zam-Zam. Ketika Ismail dewasa, menikah dengan wanita suku Jurhum, bangsa Arab. Dari situlah nanti ada keturunan, yakni musta'aribah, yang diarabkan atau yang dianggap Arab, atau disebut dengan Arab musta'aribah. Dari situlah nanti banyak suku-suku bangsa dari bangsa Arab, termasuk ada suku Quraisy, di dalamnya ada Bani Hashim, di dalamnya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketemu nasabnya antara Nabi kita Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Makanya ayat ini tegas, ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim. Jadi yang paling dekat secara nasab juga secara akidah Nabi kita Muhammad. Makanya kalau orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu orang Yahudi, salah. Kalau juga orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim orang Nasrani, salah. Ditolak sama Allah. Karena Ibrahimul Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu sekali-kali bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani, walakin tetapi hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu hanif, lurus, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi Allah perintahkan ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim. Nek jenengan itu ketemu nasabin apa buatan kali Ibrahim? Halo. Delok ini cocok. Sekap. Hah? Delok itu jempol tambah belas. Jempol kalian nemu. Hah? Tapi bukan berarti tidak ada peluang untuk mengikuti. Karena memang yang diperintahkan itu mengikuti millah, ajaran. Sekalipun tidak bertemu nasab. Mending mana Pak? Keturunan akidah atau keturunan nasabnya? Halo? Keturunan akidahnya. Walaupun keturunan nasabnya nyambung ke Ibrahim, tapi kalau akidahnya beda, apalah artinya? Ada enggak yang nasabnya ketemu dengan Ibrahim tapi akidahnya enggak sama dengan Ibrahim? Ada. Iya. Lihat itu musuh-musuh Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, keturunan Ibrahim enggak ini? Keturunan, tapi bertauhid atau tidak? Enggak, penting Abu Jundi. Enggak ketemu nasabnya dengan Ibrahim, tapi semangat la ilaha illallah sampai mati. Sementara Abu Thalib diajak oleh Nabi kita Muhammad ketika sakaratul maut, ya am, wahai paman, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Di sebelahnya ada Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal kepada Abu Thalib? Ya Aba Thalib, atarghabu an millati abina Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apakah kau benci kepada agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Abu Thalib pun tidak mengucapkan sepatah kata pun, padahal di sampingnya ada Nabi Muhammad, orang yang dicintai. Dia cinta kepada Rasul, tapi tidak cinta kepada Allah. Mestinya kalau orang itu mencintai Rasul, mudah untuk mencintai Allah, tapi tidak demikian. Hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah saja enggak mau. Makanya antum sekalipun tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim, kita harus jadi apa? Keturunan akidah. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamai kalian semua orang-orang muslim. Siapa pengikut agama tauhid, mereka disebut muslim. Baik, lanjutkan. Dia
yaitu Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dari sejak dahulu, min qablu, sejak dahulu kalian disebut muslim. Bahkan juga wa fi hada, apa katanya? Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Kita umat Islam nanti akan disaksikan oleh Rasulullah. Karena kita umat beliau, Rasul akan bersaksi nanti di hadapan Allah tentang kita. Agar Rasul menjadi saksi atas dirimu, dan kalian umat Rasulullah akan menjadi saksi atas segenap seluruh umat manusia. Dari dulu sampai sekarang, kita itu nanti akan jadi saksi umat-umat terdahulu. Itu hebatnya umat Rasulullah, umat akhir zaman. Kenapa? Karena mengikuti millah Ibrahim, karena mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang disebut muslim, pengikut millah Ibrahim, yang Allah sebutnya sejak dahulu muslim, ada ciri yang tidak bisa lepas dari zaman ke zaman, yang tidak pernah dihapus. Apa ciri muslim itu? Apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka dirikanlah sholat, Wa aqimus salat, tunaikanlah wa zakat, atus zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Ini ciri orang-orang sejak dulu yang disebut muslim sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Kata Allah, huwa maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa kata Allah? Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dialah Allah pelindungmu, dan dialah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Makanya ciri pengikut Ibrahim, berarti tiang niku napa kudu salat. Nek ana wong ngaku pengikut Nabi Ibrahim gak salat, iku berarti duduk pengikut Nabi Ibrahim, tapi pengikut Baim. Kan akeh kan wong jenenge Ibrahim diceluk Baim atau Him, Brim, Bram. Jadi kalau pengikut Nabi Ibrahim itu pasti dia salat. Karena Nabi Ibrahim sendiri salat enggak? Nabi Ibrahim sendiri salat enggak? Perlu kekonti sampai. Kalau belum Nabi Ibrahim salat, oh iso jawab nih Nabi Ibrahim salat. Hah? Semerep saking pundi jenengan? Saking pundi? Buka surat Ibrahim. Surat 14 ayat 40. Allah Jalla wa'ala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa katanya? Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Niki dungane sinten? Dungane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku ndonga, Rabbi ja'alni muqimas salati. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang menegakkan salat. Nek dungane kados ngoten berarti piyambake salat napa mboten? Salat. Wa min dzurriyyati, lan anak keturunanku ya Allah, panjenengan dadosaken tiyang ingkang negakno salat. Muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal du'a, kabulkanlah doa kami. Kinten-kinten dungane Nabi Ibrahim iki dikabulno napa mboten? Halo. Dikabulkan enggak doa Nabi Ibrahim? Dikabulkan. Keturunannya berarti salat apa tidak? Keturunannya salat atau tidak? Salat. Lah wau Ibrahim gadayu kok pinten? Hah?
Saking Hajar wonten Ismail. Saking Sarah enten sinten Ishak. Napa malih Ishak niki kathah mangke ingkang dados nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa atau Yesus atau Isa. Ini keturunan dari Ishak. Bani Ishak termasuk Bani Yakub atau Bani Israel. Ini semua ini sholat semuanya. Termasuk juga keturunan dari Hajar. Keturunan Hajar siapa? Dari Nabi Ibrahim, dari Hajar Ismail. Ismail niku sholat apa mboten? Perlu tekon di Nabi Ismail sholat. Hah? Ustaz yang bilang tak kok sama tekon di. Buka surat Maryam surah 19 ayat 54. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wal qur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Apa kata Allah? Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Iya. Inilah Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbi mardiya. Apa katanya? Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya. Wa kana ya'muru ahlahu, adalah Nabi Ismail memerintahkan keluarganya bis-salati, untuk menegakkan salat, waz-zakat, menunaikan zakat. Kali ini boten petal nih, sing namine salat kali zakat. Ini mesti gandeng terus. Salat zakat. Ini cirine tiyang muslim gini. Lah Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat. Kira-kira kalau ada nabi memerintahkan keluarganya salat, piyambake salat napa mboten? Salat. Ana wong nabi balelo iki mboten enak. Ngongkon anak bojone salat dhewe tak salat. Mungkin Ismail zaman saiki mungkin dan salat. Lah Pak jenengan kok mboten salat? Wis aja niru bapakku wis kadung becak. Kok naik salat kok sing rajin dongakno aku. Niku Ismail tahun 2000. Kadang ngomong naik salat, tapi dia enggak salat. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi memerintahkan keluarganya sholat, pasti dia sholat. Berarti Nabi Ismail sholat apa tidak? Sholat. Niki keturunan Hajar. Saniki keturunan Ishak, keturunan Sarah. Ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Ayub. Banyak sekali. Kita pilih Nabi yang termasuk ulul azmi. Nabi siapa? Yang spektakuler sejarahnya, yang mukjizat, yang bisa membelah laut. Sinten? Nabi Musa. Nun sewu. Musa sholat napa mboten? Sholat. Oh ero. Buka surat Toha, surat 20 ayat 14. Tapi ini langsung 14 ketone gak enak. Cerita ini mulai ayat 9. Iya. Wa hal ataka haditsu Musa. Ayo silakan baca. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Terus.
ketika ia melihat api. Lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Ya Musa. Terus. Sesungguhnya aku inilah Rabbmu. Inni ana Rabbuk. Sesungguhnya aku Rabbmu. Allah perkenalkan dirinya sebagai Rabb. Rabb yang terkandung dalam makna Rabb itu Al-Khaliq, pencipta, Ar-Razik yang memberi rizki, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan, Al-Mudabbir yang mengatur segala sesuatu. Itu makna Rabb yang sekalian ibu sering mengucapkan dalam doanya. Kadang kalau enggak Rabbi, Rabbana. Sering mengucapkan Rabbana. Harus paham apa makna Rabb itu. Ketika kita manggil Rabb, terkandung minimal 5 perkara tadi yang merupakan sifat dan nama Allah. Terutama sing sering diwaca Rabbana apa biasanya? Atina. Ngaku kita gak ndonga liyane tapi itu gak telat. Makanya disebut sapu si kiai entek kabeh. Sing penting enak dunya enak nih. Itu makna Rabb. Makanya Allah katakan kepada Musa, "Inni ana rabbuk." Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fakhlaq na'laik. Innaka bil muqaddasi tuwa. Apa kata Allah? Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Tanggalkan kedua terompahmu. Kenapa? Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Iya. Kau sekarang berada di tempat yang suci. Di atas gunung Tursina ada lembah yang bernama Tua. Tua itu bahasanya, namanya duduk tua, maksudnya ngomong banyure, ya, tua tuwek duduk, ya, mumpat dasi tua, yaitu lembah suci yang bernama Tua. Ya. Kemudian, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Apa katanya? Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Iya, aku memilih kamu wahai Musa, maka dengarkan apa yang aku akan wahyukan kepadamu. Lantas kemudian Allah berfirman, memperkenalkan bahwa Dia adalah satu-satunya ilah, sesembahan yang hak. Maka Allah katakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Apa katanya? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Jadi Nabi Musa diperintah salat. Ono enggak Nabi dikongkon Allah salat terus balelo. Enten apa balelo? Nabi Musa itu salat pasti. Inilah yang dimaksud aksioma. Aksioma itu apa? Kebenaran yang tidak perlu dibuktikan secara empirik. Empirik itu menyaksikan langsung, tidak perlu dibuktikan. Kenapa? Kita yakin kebenaran Al-Quran. Kita yakin apa yang diinformasikan oleh Al-Quran kepada kita. Maka nabi-nabi terdahulu, mereka yang disebut Muslim, mereka semua sholat. Bahkan keturunan dari Bani Israel, keturunan dari Yakub yang terakhir, nabi dari kalangan mereka siapa? Isa atau Yesus. Yesus itu sholat nopo mboten? Halo, Yesus sholat nopo mboten? Sholat. Yesus itu sholat. Yesus itu nabi kok.
hamba Allah. Dia sholat. Apa kata Yesus? Yesus sendiri ngomong, Isa sendiri yang ngomong. Buka surat Maryam, surah 19 ayat 30 dan 31. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Apa katanya? Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini ucapan Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan ini diucapkan ketika masih kecil, diucapkan ketika dia masih bayi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apa katanya? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dia Allah mewasiatkan kepadaku agar aku menegakkan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup di muka bumi ini. Dan piyambake itu diangkat ten langit nalika umure 30 Nah saat kita terlangit. Nanti di akhir zaman Nabiullah Isa atau Yesus akan turun ke bumi. Dan ketika turun ke bumi, sing dijujuk masjid napa gereja? Masjid. Halo? Masjid. Masjid. Kenapa? Karena dia sholat. Makanya dia datang ke masjid. Itulah nanti yang akan terjadi di akhir zaman. Mungkin kita tidak akan berjumpa masa itu. Mungkin anak-anak kita, anak keturunan, cucu-cucu kita mungkin yang akan berjumpa. Tapi persiapkan ilmu supaya jangan salah. Karena nanti datang sebelum Isa itu musuh bebuyutannya. Siapa? Dajjal yang membawa subhat, menebarkan fitnah besar. Jadi Nabiullah Isa sholat. Nopo mari Nabi Muhammad sholat kalau badan. Halo, sholat jelas nih. Nabi Muhammad itu sholat. Masih aja dengan buatan nanti semerep langsung. Tapi Allah perintahkan Nabi kita Muhammad itu agar memerintahkan kepada keluarganya untuk menegakkan salat. Dalam surat Toha, surat 20 kalau tidak salah, ayat 132. Kata Allah Jalla wa'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah? Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki dari kepadamu. Kamilah yang beri rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kita Muhammad itu memerintahkan keluarganya salat. Wa'mur ahla, dan perintahkan kepada keluargamu bis salati, untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Nah, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, justru akulah yang memberi rizki kepada kalian. Kenapa? Dikaitkan antara menegakkan salat dengan rizki. Karena banyak orang meninggalkan salat dengan alasan golek rezeki. Padahal yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Wis gak usah bingung urusan rizki. Nek wayahe salat adzan dengan masjid salat, masih toko murah rame tutup.
tinggalkan pekerjaanmu, datang ke masjid, sholat. Kadang-kadang alasan, waduh ini langganan tak jarno iso melayu nang sebelah ini. Waduh, padahal rizki itu, maaf, bisa keliru apa enggak? Tidak akan pernah keliru ke tempat lain, enggak akan pernah. Karena Allah yang memberi rizki. Maka jangan takut kita ini tidak mendapatkan rezeki dari Allah sehingga kita meninggalkan sholat. Kata Allah, la nas'aluka rizqa. Aku tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk. Justru kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah ciri seorang muslim mengikut millah Ibrahim. Dia menegakkan apa? Oleh karena itu, tidak ada nama manusia yang disebut dalam sholat kecuali dua manusia. Padahal kita sholat itu memanggil Allah, menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita berdoa, berzikir, memanggil Allah. Tapi kita memanggil nama manusia, hanya dua manusia yang kita panggil. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Bukankah ketika kita salawat membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena dua manusia ini adalah kekasih dekat Allah. Maka kita diperintah mengikut millah Ibrahim. Kita yang saat ini menegakkan salat, kita adalah pengikut millah Ibrahim. Maka jangan sampai kita goyah gara-gara wis tahunan salat sik melah lagi aku kurang ngopo salat 5 waktu yo gak tau telat, tahajud batuk sampai trepes. Tapi yo sik pancen tak yaulu yai kendaraane setir kenceng naik kok gak dadi opo segitiga salah. Kadang seperti itu, akhirnya goyah. Mulai sholatnya mari kari bolong, ya, ditinggal sama sekali. Jangan, kita sudah bangun semua itu. Apa yang sudah kita bangun itu jangan dihancurkan. Fa insyaallah nanti akan kita jumpai kelak di akhirat. Istiqomalah terus sampai mati. Ikuti millah Ibrahim. Semua apa yang dikerjakan bahkan oleh seluruh umat manusia ini itu mengikuti millah Ibrahim. Cuma bedanya kalau orang kafir mereka melakukan ajaran Ibrahim, mereka tidak dapat pahala. Tapi kalau seorang muslim dapat dua, pahala dan juga kenikmatan dunia. Mungkin kesehatan, mungkin kebersihan, di samping pahala di akhirat. Karena Nabi Ibrahim ini diperintah oleh Allah dan juga diuji oleh Allah. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang diujikan berupa larangan ditinggalkan. Melihat hal itu, Allah berjanji, Ibrahim, aku akan jadikan engkau pemimpin untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Mendengar itu Nabi Ibrahim berdoa, wahai Allah, juga keturunanku dong, jadikan mereka pemimpin, orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Buka surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 124. Siapkan tafsir Ibnu Katsir. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbahu وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata,
dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Allah katakan dalam ayat ini, wa idibtala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya, yaitu Allah, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Nah, nanti akan diterangkan apa makna kalimat-kalimat yang diujikan Allah kepada Ibrahim. Fa'atammahun, Allah melihat Nabi Ibrahim menunaikan semua ujian tersebut. Nabi Ibrahim dengan sempurna melaksanakan ujian tersebut dengan baik. Kemudian Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan engkau imam, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, baik kafir ataupun mukmin ataupun munafik, semua mengikuti milah Ibrahim. Cuma nanti ada bedanya antara yang mendapatkan faidah dunia dan faidah akhirat. Mendengar itu Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, juga keturunanku wahai Allah. Tapi Allah membalas, qala la yanalu ahdi dzalimin, janjiku ini Ibrahim tidak akan mengenai keturunanmu yang zalim. Keturunanmu orang yang zalim tidak akan mengenai janji ini. Kemudian apa yang dimaksud kalimat-kalimat dalam ayat ini? Silakan baca tafsirnya. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bahwa Allah SWT telah menjadikannya sebagai imam bagi umat manusia yang menjadikan panutan mereka semua dalam ketauhidan, yaitu dikala Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan semua tugas, perintah dan larangan Allah yang diperintahkan kepadanya. Karena itu disebutkan di dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat. Dengan kata lain, hai Muhammad, ceritakanlah kepada orang-orang musyrik dan kedua ahli kitab, yaitu mereka yang meniru-niru agama Nabi Ibrahim. Meniru-niru agama Nabi Ibrahim. Terus, padahal apa yang mereka lakukan bukanlah agama Nabi Ibrahim. Karena sesungguhnya orang-orang yang menegakkan agama Nabi Ibrahim itu hanyalah engkau dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Engkau Muhammad dan orang-orang mukmin yang mengikutimu, itulah mereka yang dekat dengan Ibrahim. Terus, ceritakanlah kepada mereka cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Terangkan kepada mereka apa perintah dan larangan itu. Nanti kita langsung ke poin. Para ulama berbeda pendapat tentang perintah dan larangan tersebut. Sekarang sudah masuk azan dulu, kemudian kita lanjutkan, ya, lanjut pembahasannya. Baru nanti setelah itu iqamah dan kita salat berjamaah. Setelah salat berjamaah selesai. Sekarang azan dulu, jangan ditunda, sudah masuk waktu. Silakan.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Bagaimana penjelasan dari para ulama di kalangan tabi'in, tapi kesemuanya seandainya terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, semua bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang ini bukan merupakan perbedaan, tapi justru melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Silakan. Firman Allah, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia, yaitu sebagai balasan dari apa yang telah dikerjakannya. Mengingat Nabi Ibrahim telah menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Untuk itu Allah menjadikannya buat seluruh umat manusia sebagai teladan dan panutan yang patut untuk ditiru dan diikuti. Menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik yang patut ditiru. Kemudian mengenai ketentuan kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam masih diperselisihkan di kalangan mufassirin. Sehubungan dengan masalah ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas beberapa riwayat, antara lain oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan Allah mengujinya dengan manasik yaitu haji. Iya, Allah menguji Nabi Ibrahim dan keluarganya dengan manasik. Seluruh rangkaian manasik haji dan umroh itu adalah ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bagaimana proses tawaf, awal muasalnya Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Demikian pula sa'i, Allah ujikan kepada Hajar ketika mencari air. Demikian pula lempar jumrah, demikian pula kurban. Semua itu manasik. Semua itu adalah ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim, dan Ibrahim menunaikannya dengan baik. Kemudian yang kedua, hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ishaq As-Subai dari At-Tamimi dari Ibnu Abbas. Abdul Razzaq mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji rohnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa apa katanya? Allah mengujinya dengan bersuci atau toharo. Allah mengujinya dengan bersuci atau tohar. Kalau tadi manasik, berkurban, haji, umroh, ini adalah masalah tohar, masalah yang paling pokok dalam kebersihan. Sebelum orang menunaikan ibadah yang utama seperti sholat, seperti haji dan sebagainya, maka toharo itu penting artinya. Dan semua toharo itu pertama kali diujikan Allah kepada Ibrahim dan keluarganya. Apakah toharo itu? Yaitu 10 fitrah. 10 fitrah itu terdiri dari 5 yang ada di kepala dan 5 yang ada di badan. Apa saja? Yaitu mencucikan 5 anggota badan, mencuci anggota pada bagian kepala dan 5 anggota pada bagian tubuh. Mensucikan bagian kepala ialah apa itu? Mencukur kumis. Pertama, qasyus sari, mencukur kumis. Mencukur kumis itu ibadah, itu fitrah, milahnya Ibrahim. Jangan dianggap remeh. Makanya kalau mencukur kumis niatkan mengikuti milah Ibrahim. Makanya kalau oleh bicara al-jromotu, Ya,
Kalau sudah melewati garis apa? Bibirnya harus ditutup. Habis boleh, ada juga boleh, tapi jangan melewati. Jangan mengatakan kita doa no, garis saringan letek di kopi. Itu di kopi. Malah nggak sesuai sunnah. Yang kedua, berkumur. Matmadah, berkumur. Terutama ketika berwudu. Yang ketiga, Istinsyak, membersihkan lubang hidung dengan air. istinsyaqul ma', memasukkan air ke hidung untuk membersihkan hidung dari kotoran ketika berwudu. Yang keempat, bersiwak, gosok apa? Gigi. Saya tanya, orang kafir gosok giginya? Gosok gigi. Tapi mereka dapat pahala atau tidak? Tidak, karena mereka nggak punya konsep. Karena orang Islam punya konsep. Ini adalah agama, ini adalah millah Nabi Ibrahim. Setiap kita siwak, membersihkan gigi dan mulut, kita mengikuti millah Ibrahim. Wahai Allah, aku mengikuti kekasih. Siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah akan berikan pahala. Yang kelima, dan membersihkan belahan rambut atau jenggot. iya, yakni membersihkan, menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Artinya apa? Kita dianjurkan memeliharanya, dan ketika berwudu kita sela-selai jenggot kita. Ustaz kata ilmu, tapi saya menyela-nyela. Pantomim itu jadi kalau jenggot itu ini disela-sela, dibersihkan dengan air. Dalam riwayat yang lain diperintah ahwulik ya, memelihara jenggot. Ini fitrah, ada yang di kepala. Apa yang ada di kepala? Yang lima di badan, apa saja itu? Sedangkan menyucikan bagian tubuh ialah memotong kuku. Qatul adfar, memotong kuku. Yang kafir itu potong kuku nama badan. Ansal pahala nama badan. Tidak dapat. Cuma dapat kebersihan. Kalau kita dapat kebersihan plus pahala, karena kita mengikuti millah Ibrahim. Makanya kuku dipotong, nggak boleh lebih dari 40 hari, maksimal itu 40 hari. Ustaz, kok cuma yang petang 10 dino, 15 dino itu wis rasanya gak enak. Ya, makanya dicukur. Kecuali ada perintah yang memalingkan, perintah memotong. Kapan? Ketika masuk Dzulhijjah dan kita berniat kurban. Itu pun ada batas waktu. Maksimal berapa? Maksimal 13 hari. Sampai hewan kurban kita disembelih. Mulai dari tanggal 1. Itu pun kalau niat. Tapi kalau enggak niat, niatnya baru tanggal 9. Polanya oleh duitnya tanggal 9. Baru tuh wedhus, baru niat untuk berkurban. Sebelumnya enggak niat karena enggak punya duit. Maka lebih pendek lah. Qatul adfar. Yang pertama. Yang kedua, apa yang di badan? Mencukur rambut kemaluan. Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Maaf, ini agama. Jangan dianggap aneh. Nggak ada agama semulia Islam sampai urusan bulu dicukur. Jangan dibiarkan al-gondrong, harus dicukur. Ya, dan kalau dicukur sendiri, nggak boleh nyuruh orang lain. Kecuali suami istri. Boleh istri dicukur suami dicukur istri. Boleh. Nggak boleh nyuruh pembantu. Nggak boleh. Haram. Ya. Apalagi pergi ke salon. Orang ke salon ini agama ini. Kemudian yang ketiga, berkhitan. Al-khitan. Jadi wong banyu urip sunat. Tapi kenapa kalau yang satu ini digede-gede no? Nanti nanggap barang, nanggap ngomong. Kalau ini dibesar-besarkan, orang diundang datang doa. Ya memang untuk memotivasi yang sunnah, tapi kan jadi tradisi. Ya, padahal ini apa? Sunnah, semua derajatnya sama. Jangan sampai yang satu diremehkan, yang satu dilebih-lebihkan.
khitan. Ini termasuk fitrah. Dan inilah milah agama Ibrahim. Bahkan ini diujikan pertama kepada Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman bisamanuna sana. Nabi Ibrahim diperintah khitan oleh Allah ketika usia 80 tahun. 80 tahun itu diperintah Nabi Ibrahim khitan. Ono enggak? Wong saiki khitan sunat 80 tahun. Kira-kira contohnya wong 80 tahun di. Sampai sunat, Pak. Nabi Ibrahim usia 80 tahun diperintah khitan. Ini agama. Terus kemudian yang keempat, mencabut bulu ketiak. wanakful ibti, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu bukan dicukur. Kalau dicukur tambah gondrong, tapi dicabut ke akar-akarnya. Sakit nggak? Kira-kira sedino dicabut situ, setahun teh kan? Halo? Makanya cirinya orang muslim, ketiaknya itu resik. Saya belum ketiaknya. Soalnya harus niru Samson. Roy, kalau dia. Jadi dicabut bulu ketiak. Insya Allah zaman sekarang itu Pak ada kemudahan-kemudahan. Browsing ya, cari bagaimana caranya memudahkan untuk mencabut bulu ketiak. Ada, ya. Ini agama. Dan yang kelima di badan, apa itu yang kelima di badan? Serta membasuh bekas buang air besar dan buang air kecil dengan air. Iya, itulah yang disebut dengan cebok. Nek jare wong Jawa cawi, cewok. Ya. Ini agama. Istinja namanya. Kalau tidak ada air pakai apa? Perintahnya pakai batu. 3 butir batu. Wis tahu dicoba. Lu perlu sampai kering ya. Tapi pas kalau banyu. Kalau banyu lewat banyu lapo gawe watu. Mengenai waktu yang ini bapakmu ini agama istinja yang Allah ujikan kepada Ibrahim alaihissalam, dan ini dilakukan oleh seluruh umat manusia sedunia. Makanya bukti apa yang difirmankan Allah, Nabi Ibrahim jadi pemimpin, ajarannya diikuti, ajarannya menjadi peradaban dunia. Potong kuku, cebok, gosok gigi. Tapi yang membedakan adalah mereka yang kafir dengan yang mukmin. Mereka orang kafir tidak mendapatkan pahala. Adapun antum semua yang beriman, pengikut milah Ibrahim, mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Baik, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena kita hendak melaksanakan yakni salat isya. Sementara nggak ada pertanyaan. Insya Allah nanti kalau ada waktu panjang, nah boleh nanti kita tanya jawab. Ya, saya pikir cukup. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.